Boleh pacar dulu deh ya sebelum masuk ke topik berikutnya. Kita bayarin pacar tanpa ekspektasi tentunya kok. Tapi akhirnya dia nggak pernah bayarin kita balik contoh, atau nggak ada timbal balik lah. Kalau cowok kan contohnya kita bayarin, cewek ngapain ya? Bayarin juga deh biar gampang. Itu salah gak? Emang kita nggak ekspektasi. Hal terikhlas yang pernah kamu lakukan itu apa? Ngasih duit ke pengemis. Setiap hari nggak? Enggak. Nah, sebenarnya kamu telah melakukan ikhlas setiap hari rutin tanpa kamu sadari karena kamu ikhlas. Itu ikhlas sebenarnya. Berarti nggak sadar. Nggak sadar. Ikhlas itu nggak sadar. Kayaknya aku pernah denger nih. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Masih bareng Michael George. Halo semuanya. Hari ini yang kita bahas gantian, bakalan Koko yang mulai bahas karena kita belum scripted ya. Iya. Hari ini Koko mau bahas, kamu kan udah pernah kerja. Iya. Kuliah juga lama di luar daerah. Oke kok. 4 tahun kuliah, 1 tahunan adalah ya kerja ya. Sifat orang kan macam-macam. Oke. Hal paling tai apa dari temen kamu, baik dari kantor atau dari waktu kuliah? Satu, kalau misalnya bingung kayak tukang bohong kah? Tukang utang kah? Iya. Tukang fitnah kah? Atau kayak top tiernya dulu deh menurut kamu yang udah umur segini nomor satu tuh gua nggak banget deh kalau teman gua ada yang kayak gini. Nomor 1 tuh orang egois sih kok. Egois? Iya. Emang kenapa egois? Emang ngerugiin kamu? Jadi maaf ya temen, kalau kamu nonton kamu kurang ajar banget. Kenapa? Kan egois gak ngerugiin orang. Iya kok, waktu itu aku pernah sidang skripsi ya. Jadi ketika aku sidang gak ada yang datang kok. Begini, ini enggak. Oke, mungkin mundur sedikit lah ya. Jadi kita itu selalu janjian nih ramean buat datengin setiap ada event-event sidang. Betul. Nah giliran aku sidang, gak ada yang orang-orang kagak ada yang datang. Versinya saya bego di kamu. Iya sih. Tapi itu kamu main ekspektasi dong. Betul kalau itu. Betul. Berarti kan sebenarnya mereka nggak egois, kamu aja yang bodoh. Oh gitu ya. Iya dong. Kenapa? Maksudnya itu kan nggak merugikan. Mengecewakan itu tuh nggak rugi loh. Bener, tapi kita rasa sakitnya janji ada gitu waktu awal-awal. Soalnya kan bikin bendera gitu kok. Oke, tapi beneran rugi kah? Apa yang dirugiin? Coba kamu observasi apa yang rugi? Apa yang rugi ya? Nggak ada sih, kecewa aja. Kecewa kan? Iya. Berarti kan ada ekspektasi yang kamu harapin. Event kan kita pernah sering bahas kan di obrolan ini. Event badan kita pun nggak bisa nurut sama kita. Iya. Apalagi temen kamu walaupun bos panduk, kamu punya ginjal aja atau sakit perut aja, kembung, ya? berak-berak nggak bisa diatur. Gimana teman kamu? Gitu kok ya? Betul. Oke lah. Berarti valid gak nih? Ini berarti kebodohan aku sendiri ya? Ini kebodohan. Berarti gak valid ya? Orang egois it's okay. Oke. Tapi kita juga gak boleh ekspektasi banyak sama orang. Kesalahan kalau kita ngobrol di sini versinya saya ke kamu adalah kamu berusaha mendesain sesuatu terhadap happy-nya kamu justru. Maksudnya gimana tuh? Kalau dari kacamata atau dari pikiran si boy, kamu yang egois. Oke. Karena kamu kecewa. Oh iya benar. Kamu berarti ngelakuin yang sebelumnya pamrih dong. Itu ada rasa itunya, ada rasa pamrihnya walaupun halus ya. Walaupun rasanya tuh halus sekali, tidak dirasa atau apa, kamu berkedok di balik janjian atau segala macam. Berarti kan hal-hal kayak gitu kalau misalnya teman-teman lainnya merasa wah teman gue egois mengkhianati gue, belajar dari kasusnya Michael yang mendesain kuburannya sendiri sebenarnya. Oke, kalau kita ganti jadi pacar kok. Pacar, oke. Anggaplah kita jajanin makan deh. Ini kan kalau temen mungkin terlalu umum ya. Enggak, tapi kalau yang tadi kan desainnya memang kamu desain kuburan kamu sendiri kalau versi saya. Tapi kalau bisa dibilang mengecewakan, iya pelan-pelan gitu loh. Kita menelaah sebuah fenomena atau sebuah sikap, kamu nggak bisa nyalain teman kamu menurut saya. Kamu lebih pikir kalau di pikiran kamu goblok banget lagi gue yang mau bikin spanduk, percaya itu penyesalan yang baik. Dia nggak salah, dia punya hak untuk itu. Mantep memang.
Gitu. Tapi menarik ya. Ternyata bukan teman kamu. Ternyata kamunya yang jadi sumbernya. Sumber kekecewaan diri sendiri. Coba kalau misalnya kamu karena berusaha mengendalikan di luar. Di luar, betul. Coba dari awal kamu motivasinya beda. Oh ya udah, gue datang ke lu karena gue sempet. Kalau gue nggak sempet, gue nggak bisa paksain ya. Atau merelakan diri bangun pagi. Berarti kan berharap bukan bahagia ngeliat teman kamu wisuda. Berharap dia datang saat kamu wisuda. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi pribadi saya pun saya punya masalah dengan hal ini sebenarnya. Kalau kita boleh ngobrol, saya tuh nggak pernah ngucapin ulang tahun sama orang. Kok nggak pernah ngucapin ulang atau tahun? Selamat menikah atau apa? Biasa jarang banget. Bukan saya nggak peduli, tapi saya nggak mau diucapin juga. Lah, oh gitu. Karena ada bebannya, yaitu beban ke kamu. Orang jadi berharap. Karena sayanya pelupa, sayanya acuh. Sayanya juga bukan hal-hal yang spesial banget. Jadi saya sendiri tidak membuat kebiasaan ini. Saya sepakat untuk tidak membuat ini. Happy birthday ya, upload apa segala macam. DM pun saya enggak. Bukan karena saya nggak tahu atau gila sombong banget. Enggak, kita ketemu kita kan say it. Hey, baru married ya, congrats ya, semoga gini. Tapi kalau yang sengaja mah enggak. Sengaja mah enggak. Kalau memang ada datang ya kita datang. Tapi kalau misalnya yang memang dari jauh atau memang dengan sengaja karena dia lagi ada event tertentu, versinya saya ketika saya married pun atau saya sedang menikah pun, mungkin yang ngurusin itu istri, kayak ini datang di reply apa segala. Saya udah bener-bener nggak ngerti. Karena saya takut diekspektasi sama orang lain. Minimal ketika orang di si boy mah nggak ngucapin, ngapain gua ngucapin. Nah itu goalsnya. Itu goalsnya. Jadi ekspektasi saya terhadap itu bukan, mohon maaf buat teman-teman yang merasa saya menghargai kebahagiaan kalian, tapi kalian akan tetap bahagia kok walaupun saya nggak ngucapin. Iya, sama kayak motivasi kamu. Mereka kan tetap wisuda kok walaupun kamu nggak datang. Iya kan? Iya. Berarti kan kamu punya motivasi yang dasar banget tuh udah error, betul. Oke, kalau gitu kita balik dah. Oke, kita ngomongin apa pacar tadi? Enggak. Apa? Boleh pacar dulu deh ya sebelum masuk ke topik berikutnya. Kita bayarin pacar. Tanpa ekspektasi tentunya kok. Tapi akhirnya dia gak pernah bayarin kita balik contoh. Atau gak ada timbal balik lah. Kalau cowok kan contohnya kita bayarin. Cewek ngapain ya? Bayarin juga deh biar gampang. Itu salah gak? Emang kita gak ekspektasi. Makanya berarti session kali ini ujung-ujungnya motivasi dasar. Bisa dibilang Motivasi dasar kamu bayarin kalau misalnya bentuknya adalah kebahagiaan diri sendiri. Kan kamu bilang kalau cowok kan bayarin, cewek terus balasnya apa? Iya. Karena ngebayarin. Kasusnya setimpal gitu, kayak sidang gitu. Karena nggak ada yang setimpal. Apa yang setimpal? Orang menikah pun ditinggal mati kan nggak dua-duanya. Salah satu duluan. Iya sih. Terus apa yang setimpal? Nggak ada yang adil. Yang value-nya mendekati lah. Nggak ada. Even kita sama orang tua pun sampai kita mati pun kan ada bahasa bahwa kita nggak akan bisa balas budi orang tua. Oh iya benar. Sama. Kita ke perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dasar. Ajang pembuktian kita bisa kok bertanggung jawab sama kalian. Sama. Apakah ketika istri kita atau pacar sudah jadi istri terus melahirkan anak, terus dibilang, gue udah ngelahirin hampir mati, lu ngapain lu laki? Hah? Cari duit gue juga bisa. Kan gak gitu ya? Loh kan gak gitu. Kalau kamu dibalikin gimana? Gue hampir mati nih kemarin nih. Ngeden apa segala macam. Gue nyari duit juga masih bisa. Lu berapa nyari duit? 15 juta. Ayo gue cari. Tapi lu yang melahirkan, lu mau gak? Loh ada gak yang setimpal? Gak ada yang setimpal. Motivasi dasarnya yang dibenerin. Dasar dari motivasi semuanya itu gak ada yang bisa kita kendaliin selain kita sendiri yang mau. Dan tanpa alasan yang konkret untuk dapat feedback. Karena berdoa pun gak dijanjikan terus ada suara datang dari langit, terus awan terbuka, langit menjadi cerah, matahari turun di atas kepala, lalu bilang, Michael, pada saat ini saya telah mendengar doamu, kamu tunggu sekitar 17 bulan, 3 hari 25 menit, maka doamu akan terkabul. Gitu gak? Enggak lah. Ya udah. Event Tuhan pun kan gak, tanda kutip, tidak bisa diandalkan segitunya. Event Tuhan pun jangan dipotong di sini ya, gue hajar nih yang potong. Tapi dalam konteksnya adalah
Nggak bisa didesain seperti itu. Feedback timbal balik langsung tuh nggak ada. Makanya kerjain sesuatu yang nggak punya tanpa sebab. Ikhlas. Kayak apa? Nah ini seru nih. Ikhlas tuh kayak apa sih? Ini dari Om, dari papanya Koko. Ilmu ikhlas yang paling sebenarnya sih Koko benci ya, karena ini agak basic tapi ya gitu. Tapi ini menarik. Ilmu ikhlas dari bapaknya Koboy. Oke. Apa? Hal terikhlas yang pernah kamu lakukan itu apa? Ngasih duit ke pengemis. Setiap hari nggak? Enggak. Nah, sebenarnya kamu telah melakukan ikhlas setiap hari rutin tanpa kamu sadari karena kamu ikhlas. Itu ikhlas sebenarnya. Berarti nggak sadar. Nggak sadar. Ikhlas itu nggak sadar. Kayaknya aku pernah denger nih. Apa ikhlas yang? Kayak buang air ya. Betul. Buang air. Tapi aku lupa alasannya. Gini, kamu setiap hari Iya. Oh, aku juga setiap hari buang air. Iya. Kamu mikirin nggak sih kamu tuh udah nyampe spiteng apa belum? Kagak lah. Lah, kenapa nggak dipikirin? Ya buat apa, kagak penting. Lah, itu ikhlas. Iya. Kita hanya memberi walaupun itu kotoran, tapi emang kita cuma buang hajat aja. Kita nggak mau tahu dia beku atau tidak, dia nanti kapan diituinnya, kita mikirin. Lepas aja. Ya itu apa yang kita lakuin, seperti kita buang air, walaupun agak terlihatnya menjijikan ya emang begitu. Itu kebaikan itu emang nggak harus diingat versinya saya ya. Oke. Karena contoh kamu hari ini napas berapa kali? Nggak inget lah. Nggak inget, tapi kan actionnya bisa menjadikan kamu berbuat baik sama orang segala macam kan, results by. Jadi kalau misalnya berbuat baik harus diingat, sepakat. Tapi nggak ingat terhadap apa yang kita sudah perbuat, itu next level banget. Oke. Gue pernah nolongin ini. Nah itu level 1. Ya oke, terus level 2-nya? Lu sampai nggak tahu lu pernah nolongin siapa aja, dan sampai dia datang bilang, Pak Boy makasih ya, dulu pernah ditolongin. Sampai kita tuh nggak inget. Itu baru level. Itu next level. Fase selanjutnya. Jadi belajar lah untuk ikhlas dulu. Kalau tanya, ikhlas kayak apa sih Pak? Ikhlas kayak apa sih kok? Ikhlas tuh kayak buang air. Gak pernah kita peduli kita kemana. Kalau kita di Alfa Midi pernah mikirin gak, Mbak ini spiteng di mana ya biar tai saya gak nyasar? Enggak lah. Biar si tai saya dalam keadaan baik-baik saja. Karena kamu mau ngebuang itu selepas, karena itu jadi bebannya kamu. Sama kebaikan atau impact positif kita terhadap orang lain. Kalau gue gak lakuin ini, badan gue gak enak. Oh harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Alasannya. Sama kayak kamu wisudaan ya, salah motivasi kamu sebenarnya. Kalau gue nggak lakuin ini, tanggung jawab gue sebagai teman itu nggak masuk. Dia nggak lakuin itu, emang teman gue bentuknya anjing. Emang anjing aja. Emang anjing aja. Tapi kan kita nggak berekspektasi. Iya, kita sudah menyelesaikan. Harusnya begitu. Yang penting tugas kita selesai. Tapi motivasinya beda, resultsnya beda, perasaannya beda, dan itu masih kamu simpen sampai sekarang. Coba pakai hal yang kedua. Gue sudah ngelakuin ini sebagai teman yang baik. Sudah gue lepas. Kalau gue nggak lakuin, gue malah gelisah. Lu nggak lakuin ke gue, nggak apa-apa. It's okay. Tapi lu anjing aja. Lu anjing aja. Tapi bukan karena gue marah. Emang lu anjing aja. Gue tahu kok gitu loh. Tapi gue ke lu bukan karena gue minta balik. Tapi gue memang seharusnya sebagai teman yang baik, gue datang. Standarnya gitu. Ya. Sama kan kayak kita, kalau ada yang jatuh, kita secara nggak langsung nggak minggirin motor, kita bantuin. Iyalah. Tapi kalau kita pulang ada rasa, aduh, itu orang kenapa ya? Itu kebaikan. Sama kayak sama kayak kegiatan buang hajat. Ya? Sama kayak kita buang hajat. Kalau kita nggak buang, panas dingin nggak? Ya nggak enak. Gemeteran kan? Sama. Kamu ngeliat kecelakaan parah, kamu nggak peduli, lewat aja. Kamu tuh bisa panas dingin loh. Duh, coba gue bisa tolongin. Harusnya ini gue bisa ini. Dia kenapa ya? Apa yang bisa gue? Itu kebaikan. The real meaning of apa ya? Ikhlas. Letting go. Ya kebaikan yang beneran kalian nggak pikirin, kalian akan apa ya hitungannya ya, bersedih lah. Kalau nggak lakuin itu kalian sedih gitu loh. Tapi ya the next level of ikhlas adalah kalian sampai nggak tahu lagi udah nolongin siapa. Banyak orang kayak gitu. Tapi bisa nggak belajar. Jadi motivasinya, jadi kan nggak dongkol di dalam hati kan udah. Kalau kamu pakai mindset kedua, ya udah. Kamu nggak dongkolnya hilang. Tapi kamu kalau ngeliat foto teman kamu kayak koin Shiba aja dikit. Apa tuh?
Ya bentuknya kodok gitu. Shiba bentuknya Iya, gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Iya. Tapi dengan motivasi yang berbeda kita akan punya perjalanan, progress, result semuanya beda. Tapi kalau kayak gitu kok, Ya. anggaplah kita udah nggak berekspektasi, tetap egois gak namanya orangnya? Siapa yang egois? Mereka. Iya. Siapa kamu ngeklaim mereka egois? Siapa yang suruh kamu untuk kasih tagline? Siapa kamu? Kenapa juga mereka harus balas gitu ya? Bukan, kenapa harus kamu kasih tag? Kenapa harus kasih tag? Kenapa kamu harus kasih tahu mereka tuh egois? Enggak sih. Ya udah nggak usah. Sama kayak ya udah mereka anjing aja ya udah, as an anjing aja udah. Emang anjing aja udah ya. Udah, maksudnya nggak ada gitu penjelasan. Kalau misal egois kan kamu bisa ngedefinisin egois tuh kayak apa gini-gini. Anjing aja, kok lu bisa bilang dia ya enggak, gue kesal aja sebenarnya. Kenapa kesalnya? Ya nggak apa-apa. Kesel aja. Kesal aja. Kesal yang nggak bisa dijelasin pernah nggak sih? Iya. Kayak kita buang air lagi nih, gampang banget ngomongin buang air. Buang air, udah tahu mau melepas sakit, tapi buang air sakit. Sebel nggak? Sebel. Kesel banget nggak? Kesel lah. Tapi abis buang air beres kan kesel. Iya, wah selesai. itu happy-nya bisa lebih gede daripada buang air yang lancar. Ya, tapi ya itu reason kita banyak sekali gitu loh, dari ngobrolin hal-hal yang basic ya ada motivasinya, ada motivasi dasarnya, dan nggak bisa kamu cap orang ini cap orang itu kayak netizen segala macem. Kayaknya nggak perlu deh, karena kadang-kadang ada hal yang jauh lebih proper buat kita. Menarik. Ada sedikit mindset shifting gitu. Ya mindset shifting, karena kita ngelihat di porsi yang berbeda, kita akan ngelihat dunia dengan cara yang beda. Kita ngelihat, kalau ngelihat di satu sisi orang mencuri, kita nggak tahu ada apa di baliknya. Kalau kita ngelihat di satu sisi orang ngebunuh, kita nggak tahu apa yang diperjuangkan sama dia. Ya. Betul. Jadi nggak bisa kita lihat dari satu sisi, dan kita nggak bisa ngomongin orang A, B, C, D, E, F, G. Kalau itu untuk konsumsi pribadi, untuk memaafkan mereka nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak bisa, ini orang kamu bilang egois, tapi apa ya, kayak ngobrolnya lupa kali atau apa, ya udah let it go aja, beresin. Iya, yang enggak, hati sih ikhlas sih kok. Iya, setelah orang kayak gitu apa? 15 menit sekarang ya. Iya. Tapi berarti bahasan selanjutnya adalah enggak sih, yang perempuan juga udah kan, yang pacar. Iya. Enggak, kita nggak bisa. Nggak ada yang sama value. Kita nggak bisa bertukar value yang sama. Gaji pun bilang nggak akan ada yang proper, uang pun bilang nggak akan ada yang cukup, ikhlas pun bilang nggak ada yang punya batasan ikhlas yang sama, sabar pun nggak ada batasan sabar yang ada batasnya. Awas lu ya, untung gue masih sabar. Begitu tuh terus sampai episode 15. Tersanjung sampai episode berapa ratus. Nggak ada yang bisa dijelasin. Oke. Seru. Seru. Lumayan ya kita nggak brief topiknya. Iya. Berarti kayak kok pernah egoisnya kelar. Melemparkan pertanyaan ini ya ke salah satu narasumber, tapi aku lupa siapa. Aku juga lupa. Tapi dasarnya analisa kita terhadap satu hal, kita punya respon yang beda-beda. Tapi respon itu kita perlu punya why yang kuat untuk membuat hal ini tuh menjadi lebih realistis lah. Oke. Jadi kita bisa terima di badan juga nggak merasa berat. Orang tuh nggak akan ada yang respon apapun gitu loh. Kan pernah nggak sih naik motor terus bilang orang yang depan yang mepet kalian goblok? Pernah lah. Ada ini nggak? Ada ketika dia nggak dengar, ada masalah nggak? Enggak. Nah kalau dia dengar baru ada masalah kan? Baru masalah. Ya iya udah itu sama. Kalau kita ngobrol sendiri nggak akan ada masalah. Iya. Tadinya ngobrol sendiri, sekarang udah dipamerin kok. Iya. Semoga nggak nonton lah ya. Oke. Ya, nanti saya iklanin yang ini. Ketembak ke teman-teman nih. Ya udah itu aja dari topik hari ini. Berarti egois. Nanti kita masuk ke poin keduanya buat di episode selanjutnya. Thank you yang buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang buruk jangan diambil. Kalau ada yang baik juga disaring lagi. Kalau bisa bermanfaat disimpan. Betul. Kalau nggak bermanfaat kasih kucing hitungannya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.